hiya hatta matla'il fajr. Di malam Lailatul Qadar itu ada suatu ketenangan, ada suatu kebahagiaan. Itu secara hakiki. Coba secara ma'ani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana fi lailatul qadar. Nusalli wa nusallimu ala khairil bashar wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumin la khiyar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim bahwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ikhwan, sobat sohbah media yang berbahagia. Alhamdulillah dalam kesempatan ini kita memasuki 10 akhir bulan Ramadan. Yang kalau kita melihat bagaimana Rasulullah mensikapi 10 akhir Ramadan itu, Rasulullah mempersiapkan fisiknya. Rasulullah mempersiapkan bukan hanya diri Rasulullah, bahkan Rasulullah membangunkan keluarganya untuk mempersiapkan diri untuk menyambut 10 akhir bulan Ramadan. Karena banyak para ulama yang menjelaskan bahwa di 10 akhir bulan Ramadan itu ada waktu yang bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Yang kadang-kadang kebanyakan kita itu Lailatul Qadar itu cuma menunggu. Padahal menurut sebagian para ulama, Lailatul Qadar itu suatu usaha sebenarnya. Maksudnya harus ada usaha untuk diri kita meraih nilai Lailatul Qadar itu. Yang kebanyakan umat muslim itu cuman begadang. Begadang itu diisi dengan obrolan-obrolan yang tidak bermakna. Walaupun kita tidak tidur sepanjang 10 hari akhir bulan Ramadan, ya tidak akan meraih nilai Lailatul Qadar itu. Karena menurut sebagian para ulama, Lailatul Qadar itu terbagi dua sebenarnya. Ada Lailatul Qadar secara hakiki. Bahkan ada Lailatul Qadar secara maknawi. Makna Lailatul Qadar. Kalau melihat hakiki Lailatul Qadar itu ketika Allah menurunkan Al-Quran. Kepada Rasulullah dulu. Yang kadang-kadang tadi dijelaskan kita cuma menunggu. Sebenarnya ada penjelasan para ulama
Lailatul Qadar itu sebuah usaha. Bagaimana caranya kita jadi syariat supaya Al-Quran itu turun minimal ke dalam hati, ke dalam jiwa kita. Kita berusaha bagaimana caranya supaya Quran itu turun ke hati seseorang, minimal istri kita, sehingga istri kita siap menerima Al-Quran. Bahkan menurut sebagian para ulama, makna Lailatul Qadar itu bukan cuma di malam bulan Ramadan saja. Ketika kita bersilaturahmi ke sanak saudara, ke tetangga, kita menyampaikan ayat-ayat Allah, menyampaikan, menjelaskan sunnah-sunnah Rasulullah. Sehingga dengan penjelasan itu seseorang punya kesiapan, siap menerima konsep Quran dan pola sunnah. Itu juga termasuk makna Lailatul Qadar. Walaupun kita di 1 bulan penuh Ramadan kita begadang menanti Lailatul Qadar. Ketika hati kita tidak siap menerima Al-Quran. Walaupun di malam 10 akhir Ramadan kita membangunkan istri kita. Membangun anak-anak cucu kita supaya menanti Lailatul Qadar itu. Ketika hati istri kita tidak siap menerima Al-Quran itu. Ketika anak kita tidak siap diturunkan Al-Quran ke dalam hatinya, ya nilai-nilai Lailatul Qadar tidak akan teraih. Jadi yang harus kita lakukan di 10 akhir Ramadan ini, kita mengkualitaskan diri kita. Kita mengkualitaskan istri kita. Kita mengkualitaskan anak-anak cucu kita. Kita mengkualitaskan saudara-saudara kita. Saudara dekat, saudara jauh, tetangga dekat, tetangga jauh. Sehingga Al-Quran itu, dia menyatakan siap. Siap menerima konsep Quran dan pola sunnah. Kalau melihat kita ayat surah Al-Qadar, ayat pertama itu, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami menurunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Secara hakikat Allah yang menurunkan sehingga seseorang siap menerima Quran. Secara syariat tugas Rasul. Membina keluarga, membina tetangga, membina umat. Termasuk tugas kita sebagai penerus Rasul. Mesti kita menyampaikan misi risalah itu. Sehingga manusia di sekeliling kita siap menerima Al-Quran sehingga akan meraih nilai Lailatul Qadar. Itu yang kadang-kadang di lapangan itu terpaku ke kegiatan-kegiatan ritual tanpa memikirkan tentang kualitas isi ritual itu. Yang tadi kadang-kadang di malam 21, 23 cuman ngobrol, ngopi, udud gitu. Tidak pernah berusaha mengkualitaskan diri, mengkualitaskan keluarga, mengkualitaskan umat. Sehingga Quran itu turun ke hatinya. Makanya inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itu secara ma'ani. Walaupun secara hakiki Lailatul Qadar itu ketika Allah menurunkan Al-Quran ke dunia ini. Yang bertepatan di malam 17 Ramadan. Selanjutnya kalau kita tidak semangat, kalau kita tidak termotivasi dengan itu, coba lihat ayat selanjutnya. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Apakah kamu tidak mengetahui
Apakah itu Lailatul Qadar itu? Ini juga perlu dijelaskan. Mungkin ketika kita i'tikaf, ketika kita mengisi di malam 10 akhir Ramadan ini menjelaskan terhadap umat tentang cara menurunkan Quran ke dalam hati secara syariat, tentang motivasi basiran menjelaskan informasi berita gembira tentang nilai-nilai Lailatul Qadar itu. Dalam ayat selanjutnya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu ketika kita raih nilainya dengan cara yang tadi, dengan cara berusaha, mengkualitaskan diri, mengkualitaskan keluarga, mengkualitaskan umat, sehingga jiwanya siap menerima Al-Quran, sehingga Quran itu turun ke dalam hatinya, sehingga Quran itu nampak di dalam langkah sehari-harinya. Maka nilai Lailatul Qadar itu Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik, lebih bernilai daripada 1000 bulan. Menurut sebagian para ulama, 1000 bulan itu kira-kira 82 tahun. Dipenuhi dengan ibadah. Nilainya 82 tahun diisi dengan nilai-nilai ibadah. Kita kan usia juga, mungkin banyak orang yang tidak sampai di usia itu. Tapi di Ramadan ini coba kita berjuang, coba kita berusaha supaya meraih nilai Lailatul Qadar itu. Karena kalau kita mengkoreksi kegiatan orang sehari-hari, kadang-kadang puasa pun yang banyaknya kegiatan tidur, yang banyaknya kegiatan main, ngobrol, duha pun jarang, tahajud pun ngantuk, tadarus Quran pun sibuk dengan kegiatan-kegiatan duniawi. Ini Allah menjanjikan dengan Lailatul Qadar ini akan diberikan nilai ibadah selama 1000 bulan. Makanya mudah-mudahan di Ramadan ini kita berusaha saling mengingatkan, saling mengajak, saling memberikan penjelasan tentang Lailatul Qadar, terutama usaha, bukan cuma menunggu. Jangankan urusan akhirat, urusan dunia juga kan tidak cukup dengan menunggu, tapi kita harus berusaha. Tadi 10 akhir ini coba kita berusaha dari mulai tanggal ganjil biasanya 21, 22, 23 kita berusaha mengkoreksi diri kita, mengalahkan nafsu kita, mengalahkan syahwat kita, mengalahkan kebiasaan kita, supaya yang tadi Al-Quran itu turun ke dalam hati kita, ke dalam keluarga kita. Ayat selanjutnya, Laila tanazzalul malaikah warruhu fiha biidzni rabbihim. Tanazzalul malaikatu, di malam Lailatul Qadar itu para malaikat turun ke bumi. Warruhu, bahkan termasuk pemimpin malaikat menurut sebagian para ulama. Warruh itu malaikat Jibril. Biidzni rabbihim, dengan seizin Allah, pengurus mengatur semuanya. Untuk apa malaikat diturunkan ke muka bumi? Min kulli amrin, mengurus segala urusan. Makanya ketika Lailatul Qadar cuman menunggu, cuman begadang, tidak siap dengan segala perintah, tidak siap dengan segala aturan, tidak siap menerima Al-Quran, ya kita mungkin tidak menerima atau tidak teraih oleh kita nilai-nilai Lailatul Qadar itu.
Bahkan ayat selanjutnya, salamun hiya hatta matla'il fajr. Di malam Lailatul Qadar itu ada suatu ketenangan, ada suatu kebahagiaan. Itu secara hakiki. Coba secara ma'ani. Apakah teraih tidak ketenangan dalam jiwa kita? Karena yang tadi kita siap menerima Quran, bahkan kita berusaha mengamalkan, mengaplikasikan Quran itu. Yakin dengan kita menerima Al-Quran itu, dengan kita berusaha mengamalkan Quran itu, akan tumbuh ketenangan. Akan tumbuh kesejahteraan dalam jiwa. Makanya di akhir penjelasan, Lailatul Qadar ini bukan cuman sebuah ritual. Bukan cuman sebuah kegiatan yang tanpa makna. Tapi Lailatul Qadar ini sebuah usaha. Usaha diri, usaha rumah tangga, usaha keluarga, usaha umat semua. Membenahi dirinya, membenahi jiwanya. Sehingga siap menerima Quran, siap diperintah, siap dilarang. Sehingga kita meraih nilai-nilai Lailatul Qadar itu. Mudah-mudahan jadi motivasi terhadap saya sendiri, terhadap keluarga semua, umat-umat semua. Sehingga kita menyambut 10 Ramadan akhir ini, kita sungguh-sungguh seperti Rasul. 10 hari itu sungguh-sungguh semangat mempersiapkan fisiknya, mempersiapkan segalanya, mempersiapkan keluarganya untuk menyambut malam Lailatul Qadar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.